Selamat bertemu dengan kami kembali bagi saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung, telah mengambil waktu untuk bergabung bersama dengan kami di acara ibadah kita, baik melalui Zoom dan juga yang melalui live stream. Kita bersyukur kesempatan yang indah untuk dapat mempelajari firman Tuhan. Dan seperti biasa kita akan dengarkan satu lagu pujian sebelum kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Esther Taniwelonda dari California. Silakan, Dek. There's a voice that cries out in the silence, searching for a heart that will love him, longing for a child that will give him their all, give it all. He wants it all. And there's a God that walks over the earth, he's searching for a heart that is desperate, and longing for a child that will give him their all, give it all. He wants it all, and he says, love me with your whole heart. He wants it all today. Serve me with your life now. He wants it all today. Bow down, let go of your idols. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all. There's a God that walks over the earth. He's searching for a heart that is desperate, longing for a child that will give him their all, give it all. He wants it all. He says, love me with your whole heart. He wants it all today. Serve me with your life now. He wants it all today. Bow down, let go of your idols. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all. All of you, more of you. He wants it all today. Oh, 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 oh. All of you, more of you. He wants it all today. Oh, 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 oh. All of you, more of you. He wants it all today, today, today. He wants it all today. So give it all. There's a voice that cries out in the silence, searching for a heart that will love him, longing for a child that will give him their all, give it all. He wants it all. Tentunya kita bersyukur atas video yang telah dibawakan tadi, lagu pujian yang telah dibawakan oleh Jennifer Lalaki dan juga Stacy Paume Manopo yang telah membawakan duet tadi. Baik saudara sekalian, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Esther Taniwelonda. Silakan. Oke, kita sama-sama tunduk pada dan berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha besar, maha kudus, Tuhan maha suci. Engkau adalah Allah yang berkuasa, pengasih dan penyayang. Engkau adalah Allah yang mulia yang patut kami sembah. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang Engkau sudah berikan bagi kami. Pertengahan minggu Engkau sudah memimpin kami dalam segala kegiatan, pekerjaan kami Tuhan, hingga pada hari ini, malam hari ini, atau pagi, ataupun sore hari, kami dapat berkumpul kembali Tuhan, walaupun di ruang Zoom ini Tuhan. Kami tahu Engkau sudah membuka jalur komunikasi Tuhan untuk kami dapat mengabarkan Injil. Terima kasih Tuhan atas jalan keluar itu yang Engkau sudah berikan bagi kami di masa
COVID-19 ini Tuhan. Pada sore hari ini ataupun malam atau pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang akan diberikan oleh pendeta Stephen Rantung Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi dia dengan roh suci-Mu Tuhan, agar segala sesuatu yang dikatakan dan dikabarkan dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Terlebih pekabaran pada minggu ini Tuhan sangat menarik sekali. Bagaimana kami dapat menghormati hari Sabat yang Engkau sudah berikan bagi kami semua Tuhan. Tolong keluarga pendeta Stephen Tuhan dalam pekerjaannya, dalam segala sesuatu yang dilakukan dalam pelayanan di gerejanya, memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Kiranya Engkau selalu melindungi dia. Terlebih berikan dia kesehatan Tuhan. Begitu juga dengan kami yang mendengar, kiranya Roh Suci-Mu dapat menuntun kami agar kami dapat mendengarkan firman itu dan dapat kami lakukan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar doa ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Saudari Esther Taniwelonda yang sudah membawakan doa buka bagi kita semua dan juga bagi saya secara khusus ya. Terima kasih atas doa tersebut. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang pada malam hari ini memiliki judul alasan lain untuk berhenti. Ya, ini judul kita pada saat ini, alasan lain untuk berhenti. Another reason to rest pada malam hari ini. Baik, mari kita lanjut langsung ke pelajaran sekolah sahabat kita. Israel telah berkemah di sisi timur Sungai Yordan. Jadi mereka telah mengambil alih wilayah Raja Basan dan 2 raja orang Amori. Dan sekali lagi pada saat yang genting ini Musa memanggil Israel bersama dan mengingatkan mereka bahwa perjanjian yang dibuat di Sinai tidak hanya untuk orang tua mereka, tetapi juga untuk mereka. Dia kemudian melanjutkan untuk mengulangi, ya. Itulah sebabnya nama kitab itu kitab ulangan, ya. Dia kemudian melanjutkan untuk mengulangi 10 perintah sekali lagi untuk kepentingan mereka. Bandingkanlah Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kita sudah memiliki Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 sebagai fokus kita pelajaran waktu yang lalu. Tapi saat ini kita diminta membandingkan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dengan Ulangan 5 ayat 12 sampai dengan 15. Apa perbedaan dalam cara hukum Sabat diungkapkan di dalamnya? Nah, mari kita lihat. Yang sebelah kiri Anda Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, sebelah kanan Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Yang pertama kita lihat bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ya, untuk ayat yang ke-8. Tapi di Ulangan katakan tetaplah ingat. Nanti kita akan lihat. Kalau 2 kata Ibrani berbeda. Kata Ibrani di Keluaran 20 ayat 8 ini berbeda dengan kata Ibrani tentang ingat di dalam Ulangan 5 ayatnya yang ke-12. Ya, yang berikutnya sama ya. Kuduskanlah hari Sabat. Nah, ada penambahan di Ulangan. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kenapa ini harus ditambahkan? Nanti kita akan lihat ya. Kalau kita lihat ya, seperti Anda sudah bisa lihat ya, apa yang telah ditulis. Ini kalau Keluaran 20 Tuhan yang apa? Berkata secara langsung, sedangkan Ulangan Musa mengulangi. Yang Musa yang berbicara. Dan itulah sebabnya seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu itu Musa apa? Tulis tambahkan ya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, hampir sama. Lalu berikutnya, ayat yang 10 dari Keluaran 20 dan ayat 14. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hampir sama ya. Dan kalau kita lihat, Keluaran 20 itu hanya 1 kali. Ya, hanya 1 kali berbicara tentang Tuhan Allahmu. Tetapi dalam kitab Ulangan ini ada 4 kali. Nanti kita lihat ulang-ulangi itu. Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu. Apalagi perbedaannya? Keluaran berbicara tentang engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan hewanmu. Tapi dalam kitab Ulangan, diperinci itu hewan itu. Apa dikatakan? Setelah hambamu perempuan, kitab Ulangan tambahkan apa? Atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu. Nah, baru ada hewanmu. Yang manapun. Jadi ada penambahan. Yaitu lembumu dan apa? Keledaimu. Ayat 11. Dari Keluaran 20. Ya, ayat 11 dan ayatnya yang ke-15 dari kitab Ulangan itu agak berbeda ya. Sebab 6 harinya ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Tuhan yang dikatakan sini apa? Tuhan yang berhenti dari apa?
pekerjaan penciptaannya. Tuhan yang berhenti di kitab Keluaran. Tapi kalau kita lihat motivasi untuk berhenti, bukan karena Tuhan berhenti seperti kitab Keluaran, kitab Ulangan katakan apa? Sebab haruslah kau ingat bahwa engkaulah dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi perintahnya itu bukan untuk mengingat minggu penciptaan seperti Keluaran, tapi kitab Ulangan perbedaannya apa? Untuk mengingat perhambaan mereka di Mesir. Perhambaan mereka di Mesir. Nah, pelajaran sahabat kemudian lanjutkan ya, dituliskan. Dalam Keluaran 20 ayat 8, perintah dimulai dengan kata ingat. Dalam Ulangan 5 ayat 12 mulai dengan kata tetaplah ingat. Nah, kata ingat muncul beberapa saat kemudian dalam perintah itu sendiri dalam kitab Ulangan ya. Tapi dalam ayat ini mereka diberitahu untuk mengingat bahwa mereka adalah budak. Pada saat mereka harus mengingat dalam Ulangan 5 ayat 15. Mereka harus ingat mereka adalah budak. Jadi meskipun generasi ini telah tumbuh merdeka, mereka bukan lagi budak, tapi mereka semua akan dilahirkan dalam perbudakan seandainya bukan karena penyelamatan abadi. Jadi Tuhan kasih ingat, kalau kamu sebenarnya tidak dimerdekakan, kamu tetap akan menjadi apa? Budak dengan kata lain ya. Ini kamu menjadi merdeka karena adanya penyelamatan ajaib. Nah, perintah Sabat adalah untuk mengingatkan mereka bahwa Allah yang sama, yang aktif dalam kisah penciptaan, juga aktif dalam pembebasan mereka. Ulangan 5:15 katakan apa? Engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Dan kebenaran ini cocok dengan keadaan bangsa Israel saat itu. Berdiri untuk kedua kalinya di perbatasan tanah perjanjian. Sekitar 40 tahun setelah generasi yang pertama gagal dengan begitu menyedihkan. Mereka sama tidak berdaya dalam menaklukkan negeri ini. Seperti nenek moyang mereka yang tidak berdaya saat mereka melarikan diri dari Mesir. Mereka membutuhkan Tuhan yang sama, yang bertindak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Sabat memuat satu dimensi tambahan, karena Allah adalah Allah pembebasan. Israel harus memelihara hari Sabat. Bukan hanya Allah sebagai pencipta, tetapi Allah sebagai pembebas. Tentu saja, penciptaan tidak jauh dari perintah Sabat, bahkan dalam Ulangan 5 sekalipun. Meskipun ada motivasi yang berbeda dalam menurut atau menguduskan hari Sabat. Dalam arti tertentu, pembebasan Israel dari tanah Mesir adalah titik awal penciptaan baru. Mirip dengan kisah penciptaan dalam Kejadian. Israel sebagai bangsa yang terbebaskan adalah ciptaan Allah yang baru. Dan karena Keluaran dipandang sebagai simbol kebebasan dari dosa, yaitu penebusan, kita dapat menemukan dalam Sabat suatu simbol penciptaan dan penebusan. Karenanya, dengan cara yang sangat nyata, Sabat mengarahkan kita kepada Yesus, pencipta dan penebus kita. Inilah elemen yang baru. Inilah elemen yang baru yang dapat kita lihat dari kitab Ulangan 5 ayat 12 sampai dengan 15 sehubungan dengan hukum keempat, hukum hari Sabat. Dan kalau kita diminta ya, bacalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Apa yang ayat-ayat ini ajarkan tentang Yesus sebagai pencipta dan penebus kita. Dia adalah firman, Yohanes katakan, saya coba ringkaskan ya. Ayat 3 katakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dia adalah pencipta kita. Dia telah diutus Allah untuk membawa terang. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Itulah sebabnya ayat 9 katakan apa? Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Orang tidak menerimanya. Tapi apa dikatakan? Ayat 12, inilah dia sebagai bukan hanya pencipta, tetapi juga pembebas. Dikatakan ayat 12 apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus itulah pemenuhan Sabat ya.
pencipta dan apa? Penebus. Ya, sahabat inti daripada sahabat kita apa ya? Kita telah diciptakan ada pencipta, kita menghormati pencipta kita. Dan pada saat yang bersamaan pencipta itu, walaupun saudara dan saya telah jatuh dalam dosa, dia tidak membiarkan kita. Pencipta kita itu menebus kita. Dialah pembebas kita. Ya, seperti orang Israel dibebaskan dari penawanan di Mesir, kita juga dibebaskan oleh Yesus Kristus dari penawanan dosa. Ya, dari penawanan dosa. Jadi marilah kita lihat ya perbandingan ya, perbandingan atau persamaan dari Sabat di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan Sabat di Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Saya coba untuk menyusun, mudah-mudahan apa yang saya coba susun ini tidak tetap sesuai dengan kata lain dengan firman Tuhan, itu saya coba ya. Kita lihat bahwa Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 itu diberikan kepada generasi yang pertama. Tapi seperti yang kita sudah lihat, Ulangan 5:12 hukum ini kembali diulangi kepada generasi yang kedua, ya. Generasi kedua yang sekarang siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Pada saat Tuhan menyebutkan tentang 10 firman itu, tetap ya ingatlah, tetap diingat ya, itu sudah ada sebelumnya. Tetapi pada saat ini dikatakan apa? Pada saat keluar dari Mesir dan diberikan 10 hukum, 10 firman, itu keluar dari mulut Allah. Tetapi dalam ulangan ini kita lihat bahwa firman itu diulangi kembali oleh siapa? Bukan oleh Allah secara langsung, tetapi oleh Allah melalui mulut daripada Musa. Ya, kita lihat Allah beristirahat di hari ke-7. Itulah yang menjadi alasan yang disebutkan dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Sedangkan dalam kitab Ulangan istirahat itu dikatakan beristirahat Israel, bukan Allah, tapi Israel lah yang harus sekarang ya. Oleh sebab apa yang Allah sudah jadikan model, maka sekarang penekanannya Israel itu harus beristirahat di hari ke-7. Jadi motivasi atau alasan pengudusan itu apa? Karena istirahat dari apa? Dari penciptaan. Allah yang beristirahat dari penciptaan. Sedangkan orang Israel beristirahat dari apa? Istirahat dari perhambaan. Mereka beristirahat dari perhambaan. Jadi fokus dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 adalah Allah sebagai pencipta. Sedangkan Ulangan itu fokusnya adalah Allah sebagai pembebas. Tetapi seperti pelajaran sekolah sahabat kita katakan, di dalam kitab Ulangan juga fokus kepada penciptaan itu juga ada. Fokus pada penciptaan itu juga tetap ada. Walaupun kita dapat lihat itu dalam konteks juga pencipta yang membebaskan atau ya pembebasan yang menciptakan sesuatu. Apa itu pembebasan dari Allah yang menciptakan sesuatu? Kalau kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 berbicara tentang Allah yang menciptakan dan itu ya, itu bagaimana itu telah diberikan pertama-tama untuk masuk ke dalam satu hubungan dengan Allah itu adalah nenek moyang umat manusia. Ya, bukan orang Yahudi, Adam dan Hawa itu bukan orang Yahudi. Jadi dengan kata lain, Keluaran 20 itu menggambarkan bahwa penciptaan itu adalah penciptaan daripada apa? Umat manusia, Adam dan Hawa, ya, Adam dan Hawa. Sedangkan dalam kitab Ulangan penciptaan itu adalah kepada apa? Dibentuknya umat pilihan yang sekarang dikeluarkan. Tentu saja janji tentang umat pilihan ini sudah diberikan jauh sebelumnya kepada Abraham, kepada Yakub, ya. Dan sekarang tapi ini pemenuhan daripada janji tersebut. Jadi inilah ya Allah sebagai apa? Pencipta yang membentuk satu umat pilihan. Dan dia ingin agar mereka masuk kepada satu persekutuan yang khusus dengan Allah. Allah yang apa? Yang sesungguhnya orang-orang di Mesir berbakti kepada Allah yang begitu banyak. Begitu banyak dewa-dewi palsu yang disembah oleh orang-orang Mesir. Dan selama ratusan tahun orang-orang Israel yang ada di Mesir melihat segala penyembahan dewa-dewi palsu tersebut. Ya, penyembahan dewa-dewi palsu tersebut. Tapi pada saat ini Allah ingin tekankan, akulah pencipta alam semesta. Aku yang bawa kalian keluar. Kalian sudah lihat apa yang aku lakukan kepada Firaun di Mesir. Oleh sebab itu, berbaktilah kepadaku. Masuk kembali kepada satu hari perhentian yang aku apa? Yang aku berikan kepadamu. Nah, seperti kita sudah pelajari tadi, ada apa ya? Ada dua penambahan ya. Ada dua penambahan. Kenapa? Kepada Musa yang berbicara dalam kitab Ulangan dia harus tekankan
Ingat, kuduskan hari Sabat, tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kenapa itu tidak ditulis di kitab Keluaran? Karena Allah sudah bicara secara langsung. Orang-orang sudah dengar secara langsung waktu Allah berfirman. Jadi mereka sudah langsung mendengarkan perintah tersebut. Tetapi dalam kitab Ulangan 5 ini Musa yang berbicara dan Musa harus tekankan ini apa? Seperti yang diperintahkan. Dengan kata lain, ini Ulangan 5 ini mengulangi apa yang dikatakan dalam kitab apa? Kitab Keluaran. Dan pada saat kitab Keluaran juga berbicara tentang ingatlah dan kuduskan hari Sabat, kata ingat itu menandakan apa? Itu sudah ada sebelumnya. Sudah dinyatakan sebelumnya, tapi sekarang apa? Ingat kembali, jangan sampai lupa. Jadi dengan kata lain, peringatan tentang hari Sabat itu bukan kepada orang Yahudi yang keluar di apa? Yang pada saat mereka berada di Gunung Sinai yang berhubungan dengan 10 hukum, penurutan, pengudusan, ya hari Sabat itu bahkan kita sudah pelajari dari kitab apa? Keluaran Fatsalnya yang keberapa? 16. Pada saat orang-orang Israel berada di padang belantara mendapatkan mana dari Tuhan, ada yang menolak untuk mengikuti instruksi Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Berapa lama lagi kamu hendak menolak hukumku, perintahku? Jadi seperti saya katakan tadi malam, 10 hukum Tuhan ini itu secara lisan sudah diberikan jauh sebelumnya. Kepada Adam dan Hawa secara lisan. Kepada Abraham telah diberikan secara lisan. Lalu secara tulisan itu baru diberikan pada saat mereka di Gunung Sinai. Supaya mereka tidak lupa. Kenapa? Karena selama 400-an tahun mereka di Mesir, kemungkinan banyak di antara mereka yang sudah lupa. Dan Tuhan katakan apa? Ingat. Ingat ya. Dan di sini dalam kitab Ulangan bukan lagi dikatakan seperti Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskan hari Sabat, dikatakan apa? Tetaplah ingat. Tetaplah ingat. Nah, dalam Keluaran 20 ayat 8, kata ingat yang digunakan adalah zakar bahasa Ibraninya. Ingat dalam arti apa? Ingat, ya begitu saja. Tapi sekarang kenapa bahasa Indonesia katakan bukan lagi ingat tapi tetaplah ingat? Karena bahasa Inggrisnya observe. Karena ini bukan berasal dari kata Ibrani zakar, tapi syamar. Kata Ibrani yang berbeda, syamar. Arti daripada syamar itu adalah apa? To keep, to watch, or to preserve. Untuk menjaga, untuk memperhatikan, dan untuk melestarikan. Kalau saya ingin melestarikan sesuatu, itu sesuatu yang sudah ada. Sudah dinyatakan apa? Sebelumnya. Ya, sudah dinyatakan sebelum. Jadi itu harus dilestarikan. Pengudusan hari Sabat itu bukan hanya kita harus ingat menurut Keluaran 20, tapi harus kita lestarikan. Harus saudara dan saya jaga, lestarikan dan perhatikan. Nah, apa signifikasi penambahan tetaplah ingat, observe dan seperti yang diperintahkan kepadamu? Artinya ada 2 poin di sini. Yaitu menyatakan bahwa perintah ini telah, saya ulangi kembali. Perintah ini telah dinyatakan sebelumnya. Ini bukan sesuatu hal yang baru saja diberikan, tidak. Sudah sebelumnya, bahkan seperti saya katakan, jauh sebelum orang Israel, kepada Abraham sudah diberikan itu secara lisan. Kepada Adam dan Hawa itu sudah dinyatakan. Kenapa? Karena hukum itu adalah melambangkan karakter Allah. Apa yang Allah cintai dan apa yang Allah tidak cintai. Dan apabila kita melakukan apa yang Allah cintai dan membenci yang Allah benci, maka kita dapat menjadi serupa. Dan pada saat kita menjadi serupa, itulah sebenarnya tujuan kehidupan kita. Saudara dan saya, kita telah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kita harus menjadi serupa dengan Allah. Dan salah satu yang Tuhan inginkan adalah pada saat kita menuruti kehendak-kehendaknya. 10 perintah, 10 firman-Nya. Maka kita dapat mencintai apa yang Dia cintai, membenci apa yang Dia benci. Poin kedua, ya, menyatakan bahwa perintah itu harus dituruti. Pada saat Musa katakan, tetaplah ingat, lestarikan, perhatikan. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, menyatakan bahwa perintah itu harus dituruti walaupun ada perubahan dalam motivasi atau alasan dari pengudusan. Kalau dalam kitab Keluaran apa? Tentang Minggu Penciptaan Allah yang berhenti. Tapi sekarang dalam kitab Ulangan, bukan lagi Minggu Penciptaan tapi masa pembebasan mereka. Mereka yang harus berhenti sekarang.
Atau bukan itu saja, ada perubahan siapa yang mengucapkan. Walaupun di dalam Keluaran, dalam kitab Keluaran Tuhan berbicara langsung, tetapi sekarang Musa yang berbicara langsung, dan pada saat kita membaca Alkitab saat itu dan saya mengucapkan apa yang Alkitab katakan, saya yang katakan kembali, artinya itu tetap harus kita turuti. Tetap harus kita turuti. Ya. Karena itu Allah yang telah perintahkan kepada kita. Jadi inilah penambahan pertama. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Penambahan yang kedua yang akan kita pelajari pada saat ini ya. Ulangan 5 ayat 14 katakan apa? Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki, anak perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu. Wah ini kenapa lebih spesifik ditentukan? Kenapa? Kenapa kepada generasi kedua atau kepada kita lah mungkin saat ini ya. Generasi-generasi berikutnya harus ditambahkan lembumu dan keledaimu, jangan melakukan apa? Pekerjaan. Apa perbedaannya dengan Keluaran? Keluaran 20 jangan apa? Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu. Tidak disebutkan tentang apa? Lembumu dan keledaimu. Nah pertanyaannya, kenapa Musa harus tambah-tambah tinta? Dengan kata lain ya, tambah-tambah tinta untuk tulis lembumu dan keledai. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak apa ya, ini bukan karena mungkin apa ya, lagi di dalam kitab Ulangan waktu Musa tulis dia lagi kebanyakan tinta, waktu kitab Keluaran dia kurang tintanya, bukan. Ada hal yang signifikan, yang harus dilestarikan, yang harus apa? Diingatkan kembali secara spesifik kepada orang-orang yang baru keluar dari apa? Mesir, dan secara spesifik setelah 40 tahun berikutnya kepada umat-umat yang sekarang generasi kedua ini ada hal yang spesifik ya, yang berbeda dengan orang tua mereka yang pada saat mereka baru keluar dari apa? Baru keluar dari Mesir. Apa bedanya itu, saudara? Nanti kita lihat, menarik sekali ya. Yang menarik ini, apa yang menyebabkan generasi kedua ini harus diingatkan kembali tentang lembumu dan keledaimu itu harus ditekankan. Kenapa itu tidak ditekankan kepada apa? Kepada orang tua mereka, generasi pertama yang seperti tertulis dalam Keluaran 20. Nah, mari kita lihat ya. Signifikansinya adalah bahwa ini mengarahkan orang yang mendengar di kitab Ulangan 5 kepada satu hukum lainnya. Ya, apa itu hukum lainnya? Ya, kalau kalau Anda mau ini penambahannya aja ya. Saya bisa ada penambahan yang kita bisa lihat hukum keempat di kitab Ulangan itu juga ada penambahannya ada hubungannya juga dengan hukum kelima di kitab Ulangan yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam kitab Keluaran. Tapi itu mungkin satu waktu kita akan pelajari. Untuk pada saat ini, mari kita lihat kenapa hukum keempat di kitab Ulangan ini mau dihubungkan dengan salah satu hukum di kitab apa? Baik yang muncul di kitab Keluaran maupun juga di dalam kitab Ulangan. Hukum keberapa itu yang ada bicara tentang lembu dan keledai? Baik kedua-duanya. Dalam kitab Keluaran dan juga dalam kitab Ulangan. Kalau Anda mau lihat, itu muncul di hukum yang ke-10. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 17 berbicara jangan kita mengingini. Itu hukum ke-10 kan, jangan kita mengingini. Hukum ke-10 dalam kitab Keluaran itu berbicara jangan mengingini. Hampir sama ini. Apa? Jangan mengingini hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya. Ada perempuan, khususnya ada lembu dan apa? Ada keledainya, jangan kamu ingini. Nah, hukum ke-10 dalam kitab Ulangan juga sama. Jangan mengingini. Apa itu? Ya, Anda bisa baca ya, tapi yang saya cuma fokuskan adalah jangan mengingini hambanya perempuan atau lembunya atau apa? Atau keledainya. Nah, kenapa? Ya, kenapa ini harus dihubungkan secara khusus hari Sabat itu dengan apa? Mengingini. Apa? Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya antara pengudusan hari Sabat dan hukum keempat dengan hukum ke-10? Jangan kita apa? Jangan kita mengingini. Ini bukan karena
Musa ada banyak tinta, makanya dia tambah itu di kitab Ulangan di hukum keempat. Kenapa? Karena dia ingin menghubungkan, hei generasi baru. Kalian mungkin berbeda dengan generasi orang tuamu. Kalian apanya yang berbeda? Hidup kalian sudah semakin lebih makmur. Seperti kalau Anda mungkin generasi pertama yang datang ke Amerika dengan anak-anak kita berbeda. Apa ya? Kalau mungkin saya generasi pertama di Amerika ya nggak apa-apa lah, kita hidup berdempet-dempetan, berdesak-desakan di apartemen ya, kita semua sama-sama sehidup serasa sependeritaan, kita hidup sama-sama. Tapi begitu kita semakin anak-anak kita generasi berikutnya itu pada umumnya keadaan mereka itu semakin lebih baik. Keadaan mereka itu menjadi semakin lebih baik. Mereka setelah kita cukup lama ya di padang gurun, mungkin generasi yang pertama itu sudah tahu bagaimana cara untuk bekerja dengan lebih baik, harta bertambah, ya penghasilan dapat disesuaikan, dan mereka masing-masing ada yang memiliki kemampuan lebih daripada orang lain, sehingga material benda-benda yang mereka kumpulkan itu semakin semakin bertambah. Semakin bertambah, dan selama 40 tahun generasi kedua itu sudah melihat, dulunya mereka sama-sama main-main anak-anak kecil kan, mereka itu generasi pertama yang meninggal itu di atas 17 tahun, yang ini dibawa-bawa anak-anak kecil. Tadinya sama main-main, tapi lama-kelamaan mereka melihat, saya memiliki hal-hal yang lebih baik daripada tetangga di tenda saya di sebelah. Generasi kedua ini, jadi mulailah mereka membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Karena mereka memiliki harta-harta benda, ada yang bertambah, ada yang berkurang, dan mereka saling membanding-bandingkan satu dengan lain. Jadi Musa katakan, ada perintah, jangan kamu mengingini. Bagaimana caranya supaya generasi kedua ini, dan saudara dan saya juga, generasi selanjutnya, supaya kita jangan mengingini, supaya kita jangan membanding-bandingkan, saya pendeta Rantung, saya sudah punya 2 mobil, saudara cuma punya 1 mobil. Saya punya ini, saudara punya itu. Saya lebih daripada apa yang saudara punyai. Pada saat inilah Musa menekankan tentang kekudusan hari Sabat supaya kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang saya miliki itu ada yang memberikan, ada pencipta kita. Yang kita miliki itu segala sesuatu itu hanya pemberian. Pencipta memberikan kepada saudara dan saya. Dan kalau kita melihat lebih dahulu pencipta kita, gantinya ciptaan-ciptaannya, ganti ciptaan daripada pencipta kita mungkin 2 mobil atau rumah yang lebih besar dari rumah yang lainnya. Itu kacau. Kalau itu yang terjadi, kalau kita sampai melupakan pencipta kita, maka kita akan saling berlomba satu dengan yang lain untuk memperbanyak ciptaan-ciptaan yang kita dapat akumulasi, yang dapat kita kumpulkan. Musa katakan kepada generasi kedua dan kepada kita generasi saat ini, kalau kita mau keluar dari materialisme, ingat pencipta kita, ingat Tuhan kita, ibadah kepadanya, beribadah pada satu hari yang khusus, di mana kita semua itu sama-sama sebagai orang-orang, umat-umat yang berbakti, yang menyembah kepada Allah. Dan bukan menyembah kepada 2 mobil saya, 2 rumah saya, 3, 4, 5 rumah saya, dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah bahwa istirahat sesungguhnya di dalam Tuhan pada hari Sabat itu menghasilkan kita akan masing-masing menemukan istirahat dari mengingini dan mendambakan barang-barang, materi-materi, materialisme yang dimiliki oleh orang lain. Yang dimiliki orang lain. Pada saat kita sama-sama berdiri, sama-sama sujud, sama-sama berdoa, kita semua hanya membawa diri kita. Pada saat kita masuk dalam gereja, berdampingan satu dengan yang lain. Kita tidak bawa harta-harta kita ya, kecuali Anda mau tunjukkan mungkin jam tangan atau hal-hal yang lebih mewah. Makanya dikatakan janganlah pada saat kita berbakti jangan jangan kita menunjukkan kita lebih daripada orang lain dengan perhiasan-perhiasan yang kita miliki. Dengan kata lain supaya kita, karena dalam pada saat kita berbakti kita semua sama. Hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang berbakti kepada Allah kita. Kita tidak harus melihat, ini tetangga saya, ini tasnya ini, wah, ini apa nih tasnya ini, Michael Kors atau Guess ini. Bukan begitu pada saat kita berbakti ya. Pada hari Sabat marilah kita menemukan istirahat sejati daripada saling
kasih lihat siapa yang lebih dari satu daripada yang lainnya. Jadi Sabat itu bukan hanya kebebasan dari pekerjaan, dan kita harus bekerja secara fisik, secara lahiriah. Tetapi kita harus juga beristirahat dari batiniah. Dari hati kita itu harus diistirahatkan daripada keinginan-keinginan. Sekali lagi, itulah sebabnya pada saat kita datang beribadah kepada Tuhan, pada saat kita masuk ke dalam tempat peribadatan, Rasul Paulus perjanjian baru katakan jangan apa? Mencolok, jangan buat yang lebih-lebih untuk menunjukkan Anda itu lebih daripada orang lain. Kenapa? Kita semua sama-sama menghadap Kalik Pencipta kita. Jangan besar-besaran dengan sesama, tapi marilah kita melihat Allah kita yang besar. Marilah kita melihat Allah kita yang besar. Poin berikutnya, Sabat itu adalah bagi setiap individu. Ini pendahuluan untuk besok pembahasan kita tentang bagaimana kita akan menguduskan hari Sabat. Tapi poinnya, Sabat itu diberikan bagi setiap individu. Apa? Kenapa? Hari setiap individu. Ulangan 5 ayat 14 katakan, hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau. Engkau itu ada dua disebutkan di sini, saya. Tetapi hamba-hamba saya itu juga apa? Disebutkan. Dan juga orang asing. Nah, kenapa ini penting? Pentingnya adalah banyak orang katakan, aduh pendeta, ini perintah tentang hari Sabat ini untuk orang Yahudi. Yang menjadi hamba-hamba orang Yahudi, yang menjadi orang asing yang berdiam di rumah orang Yahudi, itu bukan orang-orang Yahudi. Hamba-hamba itu seringkali juga datang dari bangsa-bangsa lainnya yang dikalahkan dalam peperangan. Jadilah mereka hamba laki-laki atau hamba perempuan sebagai pampasan perang misalnya. Dan kepada mereka itu, mereka bukan orang Yahudi, tetapi diperintahkan hal yang sama. Kuduskan, mereka harus menguduskan juga. Dan bukan itu saja, bukan hanya hari Sabat itu bagi seluruh umat manusia. Entah dari latar belakang mana, dari bangsa mana, tetapi dari status apapun, semuanya itu harus menguduskan hari Sabat. Bicara tentang engkau akan bekerja, tetapi pada saat hambamu apa? Laki-laki, hambamu perempuan jangan bekerja. Hambamu laki-laki atau hambamu perempuan itu harus berhenti bekerja. Dan engkau juga harus mengingat, kita juga dahulu adalah pekerja. Jadi dengan kata lain, tidak ada istilah tuan atau pembantu. Kan ada yang katakan, ada orang yang apa ya, dia tidak bekerja di Sabat, tapi dia suruh orang untuk apa? Bikin sesuatu. Ya, status sosial itu tidak membedakan. Semua sama di dalam pengudusan hari Sabat. Kebangsaan kita sama di dalam pengudusan hari Sabat. Baik kebangsaan maupun status sosial kita, semuanya sama di dalam pengudusan hari Sabat. Dan bukan itu saja. Seperti saya katakan, bagi setiap individu. Kenapa? Karena satu hal yang cukup istimewa dari hukum hari Sabat di dalam kitab Keluaran yang cuma disebutkan apa? Tuhan Allahmu itu apa? Satu. Tapi dalam kitab Ulangan 4 kali untuk hukum keempat ini disebutkan Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu. Ulangan 5 ayat 12, mungkin kita tidak punya waktu baca ya. Ulangan 5:14, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ya. Engkau dahulu budak tanah Mesir, engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 5 ayat 15, lalu disambung lagi. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Nah, ini mu-nya ini bukan, itulah sebabnya Tuhan Allah bangsa Israel. Oh, enggak bilang begitu, saudara. Kata mu di sini, kamu di sini, ya. Tuhan Allahmu, the Lord your God. Itu your-nya itu, kamunya itu adalah akhiran atau sufiks orang kedua tunggal. Bukan kamu-kamu. Ini bukan ditujukan kepada orang-orang Israel secara kelompok, secara plural, sebagai satu bangsa. Tidak. Tetapi orang Israel secara individu. Masing-masing kamu, masing-masing setiap kamu diperintahkan untuk merayakan hari Sabat. Masing-masing kamu telah dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Masing-masing kamu harus menguduskan hari Sabat. Bukan untuk satu apa? Bukan untuk satu bangsa Yahudi
atau untuk satu gereja Advent, tetapi bagi setiap individu. Cukup menarik. Tuhan Allahmu ini ya, kalimat Tuhan Allahmu itu paling banyak muncul di kitab Ulangan. Kenapa? Karena banyak orang seringkali mengatakan, wah ini kitab Musa ini hanya untuk orang Israel dan lain sebagainya. Tetap bukan. Itu bagi kita semua. Tuhan Allahmu 308 kali kata Tuhan Allahmu muncul kitab Ulangan. 1 kali saja dalam kitab Kejadian. 27 kali dalam kitab Keluaran. 26 kali di kitab Imamat. 6 kali di kitab apa? Bilangan. Dan khususnya pada saat Tuhan Allahmu itu ditunjukkan atau pada saat Musa menulis tentang 10 hukum, kata atau kalimat Tuhan Allahmu itu yang diaplikasikan ke 10 hukum dalam kitab Ulangan itu muncul 9 kali. Dan kalau saya ingin tanya, Anda sudah pasti tahu jawabannya. Dari 10 hukum ini, hukum pertama sampai hukum ke-10, mana yang paling banyak mendapatkan kata Tuhan Allahmu? Anda sudah tahu ya, dari 9 kali kita sudah tahu 4 kali di mana ya? Kitab apa ya? Di hukum keempat ya. Hukum 1 sampai ke-3 saja Tuhan Allahmu itu hanya 3 kali dia muncul. Tapi untuk hukum keempat Tuhan Allahmu itu muncul 4 kali. Muncul 4 kali dan hukum ke-5 sampai ke-10 itu kata Tuhan Allahmu itu hanya muncul apa? 2 kali. Jadi dengan kata lain, hari Sabat ini secara khusus, eksklusif dan mendapatkan penekanan. Ya, itu terus terang. Bukan saya pendeta Advent yang ingin menekan-nekankan hari Sabat ya. Firman Tuhan yang menekankan. Tuhan sendiri menekankan hal tersebut. Tuhan sendiri yang berfirman, tentang hukum keempat ini aku Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu 4 kali. Ya, artinya penekanan kepada hubungan pribadi yang dapat terjadi antara Allah dan setiap individu. Saya katakan individu, karena besok kita akan membahas tentang bagaimana kita menguduskan hari Sabat. Apakah harus ada yang gereja tulis satu persatu mana yang boleh atau mana tidak boleh? Atau bagaimana kita mencoba untuk mengerti tentang setiap individu? Apakah kita harus masing-masing berbuat sesuai dengan kesukaannya masing-masing? Ada yang katakan, pertanyaan ya, saya baca sedikit, ada orang di Korea, bagi mereka ya sebelum masuk gereja bisa main voli sendiri. Saya lihat itu, atau sesudah gereja orang-orang dari Korea ya, di Filipina mereka main bola voli dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kira-kira ini pendeta? Kenapa gereja tidak memberikan satu ketetapan? Ini yang boleh, ini yang tidak boleh dan lain sebagainya. Saya mengajak kita semua untuk hadir besok malam untuk membahas tentang hal tersebut. Tapi poinnya adalah, saya coba untuk menuntun bahwa Sabat itu telah diberikan kepada setiap individu. Kenapa itu menjadi penekanan? Ya, itulah yang akan kita sambung juga besok. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, jika ada sekali lagi tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, sekali lagi saya tahu akan banyak pertanyaan sehubungan dengan bagaimana cara secara kasus per kasus memelihara hari Sabat. Tapi mari kita simpan pertanyaan tersebut untuk besok ya. Kira-kira ada tambahan untuk pembahasan kita pada saat ini? Silakan saudara sekalian yang ada di Zoom, ada kira-kira yang mau ditambahkan sehubungan dengan pembahasan kita? Ada Dek? Saya tidak sempat dengar suara Dedek di Zoom. Oh sorry. Oh Papi, silakan. Oh no. Oh tidak ada. Sudah bagus. Nanti sampai besok. Sampai oke. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya? Ada Pendeta Abin. Puji Tuhan. Saya ingin mendengar suara dari Pendeta Abin. Silakan Pendeta. Pendeta Dr. Blasius Abin, jika ada berkesempatan, silakan. Selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi, Pendeta. Untuk Pendeta Stephen Rantung, selamat pagi Om, Alex dan Tante Neti. Ya. Pagi, Pendeta. Saya harus kasih on video nih karena Pak Angli bilang mesti kasih on video katanya. Elder Angli. Ya. Oke. Terima kasih. Saya rasa sudah dibahas secara lengkap tadi oleh Pendeta Stephen ya. Ide-idenya sudah kita tangkap ya.
Dan itu sangat penting. Dan bagi saya begini, pelajaran hari ini menjawab banyak pertanyaan di luar sana. Sangat banyak pertanyaan di luar sana mengenai mengapa kita perlu memelihara hari Sabat. Saya kasih contoh aja. Ini saya sudah mengajar ini di Ungklab ini sejak sejak Pendeta Stephen meninggalkan kampus. Itu aja. Karena saya adalah meneruskan tongkat estafet dari Pendeta Stephen Rantung. Ya, mungkin Om Alex dan Tante Niti belum tahu ya. Jadi mesti saya kasih tahu. Jadi tahun 2003 kalau saya tidak salah. Jadi pertanyaan mahasiswa hampir setiap hari pelajaran mengenai doktrin Alkitab, pertanyaannya adalah mengapa sih gereja Advent itu menekankan tentang Sabat? Bukankah kita diselamatkan oleh kasih karunia? Saya bilang sama mereka, apa yang ada di pikiranmu sangat betul. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Nah, sekarang mengapa kita memelihara hari Sabat? Salah satu jawabannya adalah dari pelajaran hari ini. Alasan mengapa kita harus berhenti. Menarik memang karena pelajaran kita ini dimulai dengan informasi lokal, tempat, bahwa orang Israel berada di sebelah timur Sungai Yordan. Kita bisa bayangkan sudah 40 tahun telah berlalu mengadakan perjalanan. Nah, sekarang waktunya untuk menginvasi daerah itu di sebelah timur Sungai Yordan, yaitu tanah Kanaan. Dan Musa memberitahukan ulang ini dalam Ulangan pasal yang ke-5, seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Rantung tadi. Lalu dijelaskan apa perbedaan Ulangan pasal 5 dan Keluaran pasal 20. Ada dua yang saya lihat di sini. Yang pertama dalam bentuk genre atau genre, bentuk ungkapan. Keluaran pasal 20 itu adalah dokumen legal atau dokumen hukum. Hukum yang disampaikan dalam bentuk formula hukum. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi sebelum dia kasih tahu itu, sama sebenarnya di Keluaran pasal 20 dia katakan di ayat 2, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari negeri perbudakan. Jadi konsep yang dibangun di Keluaran pasal 20 itu adalah Allah diperkenalkan sebagai penebus. Penebus dari tempat perbudakan. Lalu di ayat yang ke-8 baru dia katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu hal yang sangat formal. Formulasi dari hukum ini sangat bersifat legal ya. Dan Bilangan Deuteronomi pasal 5 dia membuat Dia membuat formula terbalik. Yang pertama dia katakan ingatlah dan kuduskanlah. Ulangan 5 ayat 12. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sesudah itu baru dia katakan haruslah engkau ingat atau keep observing, seperti yang dijelaskan, engkau dulu budak. Jadi formulanya berbeda. Keluaran pasal 20 dia kasih tahu dulu bahwa Allah itu penebus. Sesudah itu dia kasih Sabat. Sedangkan di Ulangan pasal 5 dia kasih tahu dulu, dia kasih pertama dulu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu sesudah itu dia katakan haruslah engkau tetap ingat bahwa engkau adalah budak dulu di tanah Mesir. Apa perbedaan keduanya? Penekanan di Keluaran pasal 20 adalah menekankan God is a redeemer. Dia adalah pembebas. Nah, sekarang dia mau menekankan tentang engkau adalah orang yang ditindas, engkau adalah orang yang diperhamba. Tetap Allah, subjek Allah di sana ditekankan. Jadi pertanyaan saya adalah apa pentingnya redaksi seperti ini untuk menekankan konteksnya bahwa mau menjadi pemenang untuk mengalahkan tanah Kanaan dengan raja-rajanya perlu setia kepada Tuhan yang adalah pembebas, yang adalah penebus. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah ingat ditekankan oleh Pendeta Stephen tadi. Istilah ingat di sini juga mau menekankan bahwa who we are, siapa kita sebenarnya. Kita ini sebenarnya adalah
hamba, diperbudak oleh dosa. Jadi untuk mengalahkan dosa, kita perlu setia kepada Tuhan. Untuk mengalahkan Kanaan, orang Israel generasi kedua ini, mereka harus setia memelihara hari Sabat. Memang sebelum menyeberangi Sungai Yordan, di paragraf pertama di pelajaran sekolah Sabat itu, orang Israel sudah mengalahkan Basan, Raja Basan, sudah mengalahkan Amori, tapi mereka bilang tidak cukup. Musa bilang muni mesti setia pada Tuhan melalui hari Sabat. Jadi itu kita rasa. Jadi artinya apa? Saya hanya mau menangkap dua poin penting dari pelajaran yang disampaikan oleh Pendeta Rantung tadi. Pertama, hari Sabat itu selalu berhubungan dengan penebusan. Menjawab pertanyaan mahasiswa saya. Tidak pernah membahas hari Sabat keluar dari skema tentang keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep hari Sabat yang menekankan faktor perintah tadi itu, ingat Tuhanmu, ingat kamu seorang budak, untuk menekankan bahwa memperoleh kemenangan orang Israel itu, memperoleh kemenangan hanya satu formula yang sangat sederhana, setia pada Tuhan. Nah, apa aplikasi for saya? Untuk memperoleh kemenangan di luar sana, 6 hari pertama dalam pekerjaan. Be faithful to the Lord. Kita harus setia pada Tuhan. Ya, itu konsep yang pertama. Jadi apa yang kita lakukan dengan kesetiaan pada hari Sabat, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Bahwa hari Sabat dan pemeliharaan selalu berkaitan dengan keselamatan kita. Jadi seakan-akan keselamatan itu terlalu jauh kita pikirkan. Padahal harus dimulai dari hari ini, setiap hari. Nah, untuk menuntun kita setiap hari, Sabat adalah salah satu format untuk menuntun kita bagaimana menjadi setia kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan yang akan datang. Terima kasih Pendeta Stephen untuk kesempatan. Mudah-mudahan Pendeta juga memiliki kesempatan besok pagi lagi waktu Indonesia bergabung terima dengan kasih. kami. Terima kasih. Mudah-mudahan apalagi pertanyaan tentang apa ya? Pertanyaan tentang bagaimana cara kita menguduskan Sabat ini. Saya sangat mengharapkan kesediaan Pendeta juga tetap dapat bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pendeta Dr. Blasius Abin. Ada lagi saudara lainnya? Terima kasih. Ya. Dek, ada yang dari live stream? Tidak ada tambahan Pendeta dari live stream. Oke. Jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kedua. Doa-doa yang kita akan mengadakan doa bersama ya. Saya akan mengumpulkan sekali lagi permohonan-permohonan doa. Sekali lagi saya tidak sempat sehari ini ada melakukan sesuatu sampai tidak sempat menelpon Om Pendeta Kesaulia, tapi mungkin dia masih juga di operasi ya. Tapi saya tidak tahu hasil operasi. Kalau ada tentunya yang tahu bisa dapat disampaikan, tapi jika tidak tentunya kita akan terus berdoa. Kita akan terus berdoa bagi Om Pendeta Rain Kesaulia. Pendeta, ini ada update dari Shirley Tam. Oke, Shirley, anak putri, Oke. Om Pendeta. Ya, Terima silakan. kasih untuk doa saudara-saudara sekalian, orang tua kami, Pendeta Kesaulia. Puji Tuhan telah selesai operasi tadi pagi jam 11. Sempat 4 jam pakai ventilator, tapi Tuhan sungguh baik, sudah melewati masa kritis. Kami mohon untuk terus didoakan karena masih di ICU. Oke, terima kasih. Terima kasih Shirley yang sudah memberikan update. Kami akan terus mendoakan ya, Om Pendeta Kesaulia. Kami terus akan doakan. Baik, ada lagi saudara lainnya dari Zoom yang saya dapat melihat tangan jika ada yang mau didoakan. Jika tidak dari live stream, Dek. Oke, ada update lagi nih Pendeta dari keluarga Evi Angelo, katanya berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongannya dari doa-doanya sehingga mama kami Nilda Perez sekarang dalam pemulihan kesehatan. Amin, amin. Sabat lalu saudara Angel menunjukkan foto ibunya yang sudah mulai makan kembali. Jadi kita terus berdoa ya agar pemulihan ini terus menjadi bagian Ibu Nilda Perez, ibu daripada saudara Angel Luis Marrero. Baik, jika ada lagi saudara. Lalu dari Bapak Naslin Lumbasi, tetap tolong doakan kakeknya Iodin Gopok, Pendeta, masih di rumah sakit. Ini ibu mungkin atau itu Bapak Lumbasi ya? Oh, ibu ya, ibu. Ibu mungkin ya, Ibu Naslin, Bapak Gopok ya? Iya, kakek Ilodiun Gopok. Ya.
Baik, ada lagi ya pendeta. Silakan pendeta Abin, di-unmute dulu. Ya, terima kasih Pendeta Stephen dan kita yang hadir di sini mohon doa untuk pimpinan Unklab yang baru, yang juga Pak Merantung tentu. Memang Pak Merantung ini luar biasa. Jadi Dr. Denny Rantung baru saja terpilih dengan Dr. Roni Walean dan juga Pendeta Edgar Tauran sebagai pimpinan baru untuk periode sampai bulan Juni tahun depan, ya, untuk mengakhiri masa periode yang sudah lama. Terima kasih. Itu Terima kasih. permintaan. Terima kasih pendeta. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya? Dek, silakan Dek. Ada silent request dari Ibu Pendeta Paruntu dan juga keluarga lelaki senior. Sudah pendeta. Oke. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kembali pada malam hari, sore hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kesempatan yang indah kami dapat berkumpul untuk dapat mempelajari firman-Mu, untuk dapat kembali diingatkan dan dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah melihat bagaimana firman-Mu itu adalah penuntun bagi setiap perjalanan kehidupan kami, membawa kami kepada terang, dan kiranya pembahasan pada malam hari ini berkenan kepadamu Tuhan, dapat membawa bukan hanya orang-orang yang belum mengetahui ataupun belum memiliki pemahaman lebih, dapat datang kepadamu, tetapi juga kami khususnya Tuhan, kami umat-umat-Mu yang mungkin sudah berbakti pada hari Sabat, pada hari ke-7, tetapi pada saat ini juga Tuhan kami ingin, pada saat kami berbakti, kami memiliki satu perbaktian yang sesungguhnya, di mana kami dapat dibebaskan. Kami dapat dibebaskan daripada keinginan-keinginan duniawi pada saat kami berbakti, dan pada saat kami berbakti juga kami dapat berhubungan dengan pembebas kami, yang kami akan yakini, kami percayai akan menuntun kehidupan kami untuk memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami untuk menghadapi hari-hari di depan kami yang tidak menentu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya kami semua yang sudah mendengarkan pekabaran ini tetap mendapatkan tuntunan Roh Kudus, sehingga pemahaman tentang hari Sabat ini Tuhan dapat menjadi satu kekuatan bagi kami semua, menyadari kehendak-Mu yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami datang Tuhan untuk membawakan permohonan-permohonan doa yang sudah disampaikan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menuntun semua yang sudah membawakan permohonan mereka. Kiranya Tuhan akan memberkati umat-umat Tuhan ini. Mereka yang bukan hanya memikirkan tentang keadaan mereka, tapi memikirkan keadaan keluarga-keluarga mereka yang dalam keadaan sakit atau memerlukan tuntunan surga yang pasti kepada mereka. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Saudari Naslin Lumbasi yang mendoakan kakeknya, Bapak Lodiun Gopok Tuhan dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai, bukan hanya Bapak Gopok, tapi juga Saudari Naslin Lumbasi. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Shana Laloan yang mendoakan anak yang dia kasih, Saudari Jane Rononuwu. Kami berdoa Tuhan, kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagian ibu ini dan juga dapat terus menjadi bagian Jane. Tidak akan ada hal-hal yang akan memisahkan Jane dari kasih surga. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Shirley Tampake, Tuhan, yang mendoakan ayah yang dia kasih, Om Pendeta Ren Kesaulia, yang pada hari ini telah dioperasi dan dalam proses pemulihan saat ini. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mendengarkan permohonan permintaan kami. Kami ingin agar jika Tuhan berkemurahan, tentunya Om Rain dapat kembali pulih, dapat bersama-sama kembali bersama kami untuk membawakan pekabaran-Mu, untuk membagikan kekuatan demi kekuatan yang dapat menjadi bagian kami. Dan bersama-sama dengan Pendeta Blasius Abin Tuhan, kami ingin mendoakan pimpinan-pimpinan yang baru terpilih di Universitas Kelabat. Rektor Saudara Denny Rantung, Wakil Rektor 1 Saudara Dr. Roni Walean, dan juga Wakil Rektor 3 Pendeta Edgar Tauran. Kami berdoa kiranya hikmat kebijaksanaan akal budi dari surga akan menuntun pimpinan-pimpinan baru ini Tuhan.
Tuhan mengetahui tantangan pendidikan di Indonesia dengan masalah pandemik ini. Masalah pendidikan yang tidak bisa dilakukan mungkin secara in person, tetapi kami berdoa. Tuhan akan membantu, walaupun mungkin ada pengurangan biaya dari kafeteria, dari tempat tinggal para mahasiswa, dormitori, tapi kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan institusi yang Tuhan sudah dirikan ini. Biarlah Universitas Kelabat dan institusi-institusi Tuhan lain yang ada di Indonesia dan di mana saja. Kami percaya Tuhan akan menuntun institusi tersebut untuk dapat memiliki sarana, terus menjadi sarana Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Hamba-Mu juga ingin membawakan dalam doa Ibu Ice Erna yang selalu mendoakan anak-anaknya, putranya, Saudara Ronald Walean dan putrinya Jonah dan keluarganya. Kami berdoa Tuhan akan selalu menyertai mereka, Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi semua yang sudah juga membawakan permohonan-permohonan mereka, seperti juga Evi dan Angel yang bersyukur oleh sebab kesembuhan yang sudah menjadi bagian Ibu Nilda Perez. Kiranya pemulihan yang sempurna dari surga dapat menjadi bagiannya. Dan pada saat yang bersamaan, kami terus mendoakan Saudari Mike Risakota juga dalam masalah kesehatan yang dia alami. Kami juga terus ingin mengingat dalam doa kami Tante Yeni Poluan, Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu juga, Tuhan. Kami ingin berdoa kiranya Tuhan yang mengetahui keadaan mereka akan memberikan selalu kekuatan kepada mereka. Kami juga ingin berdoa bagi Saudari Ellen Timisela dengan masalah kesehatannya, dan juga saudara-saudara kami lainnya seperti Johan Tambuun, seperti Saudara Joni Kawan, Bapak Alden Sihotang, dan juga nama-nama lainnya yang selalu kami bawakan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kerohanian yang akan mendampingi kekuatan jasmani mereka, Tuhan. Dan silent request. Kami ingin berdoa secara khusus, Tuhan, bagi Om Yan dan Tante Sin. Tidak putus-putusnya kami akan mendoakan Om Yan dan Tante Sin dengan pergumulan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kedekatan, bukan hanya dengan Engkau, Tuhan, tapi juga dengan keluarga mereka, khususnya cucu-cucu mereka, agar selalu memiliki satu hubungan yang kuat dengan Opa dan Oma yang mereka kasih ini, Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi silent request Saudari Deborah Tutupoli, Tuhan. Engkau mengetahui pergumulannya, Engkau mengetahui hal-hal yang dia ingin bawakan kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan, dengarkanlah. Biarlah jawaban terhadap permohonan pribadinya, Tuhan. Tuhan akan dengarkan. Juga saudara-saudari kami lainnya yang sudah berbakti pada saat ini dari mana saja. Orang tua hamba-Mu, Papi dan Mami di South Carolina, dan semua yang sudah berbakti pada saat ini, yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Berkatilah mereka, Tuhan. Berkatilah umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti. Kami juga ingin mendoakan secara khusus umat-umat Tuhan di Jemaat Fisda. Kami ingin berdoa bagi Saudara James Masi, Saudari Silvana Masi Londa, dan juga Joel, Tuhan. Dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, pendidikan mereka, khususnya Joel dalam pendidikannya dan pekerjaannya saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberkati keluarga Masi Londa ini, Tuhan, agar mereka selalu dekat dengan Engkau. Dan dalam kehidupan mereka, penyertaan surga itu akan pasti menjadi bagian mereka. Dan secara khusus, hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga besar Siregar, bagi Bapak dan Ibu Siregar yang ada di Indonesia. Kami berdoa, Tuhan, kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian mereka. Kesehatan yang sudah menjadi bagian Bapak dan Ibu, Saudara Samuel Joen dan Baby Gabriel, tentunya akan terus menjadi bagian mereka. Dan secara khusus, hamba-Mu ingin berdoa bagi anak Tuhan, Saudara Elisa Siregar, kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Dedek. Dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan bagimu, kiranya Engkau akan terus memberikan kepadanya hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga. Pekerjaannya, Tuhan akan selalu memberikan kesehatan, kekuatan jasmani kepada Dedek dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya. Dan juga masa depan yang Tuhan sudah siapkan kepada Dedek. Kiranya masa depan tersebut, hubungan-hubungan, rencana-rencana keluarga dan lain sebagainya, Tuhan akan menuntun Dedek. Dan Tuhan akan menuntun kehidupannya sehingga segala sesuatu yang terjadi adalah rancangan surga yang tepat dan dapat terjadi kepadanya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa kami dan menyempurnakan doa kami. Karena doa kami ini Tuhan telah kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami.
pada saat ini sampai kita bertemu kembali besok di waktu yang sama, dan jangan lupa setiap permohonan doa yang sudah Anda bawakan, sampaikan tadi malam atau malam-malam lalu, tim doa Fisda akan terus mendoakan. Tetap setia ya. Mari kita tetap setia, tetap percaya, stay safe juga dan stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.